Kami berkumpul Tuhan. F. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Ya belas kasih. Yang belas kasih anu Tuhan, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami bersama hati Kami bersatu hati berdoa kepada-Mu. Karena kasih yang besar Tuhankan bangsa kami. Kami berseru, ku panjatkan doa ini. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh api kemuliaan-Mu. Kami bersatu hati berdoa kepada Kami bersatu hati berdoa kepada-Mu.
kuasa Roh Kudus. Maka hati kami yang rindu untuk melayani sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biarlah kasihan Tuhan, biar belas kasihan-Mu Tuhan penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan, api kemuliaan, membakar hati kami, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan di suatu perjuangan dalam hidup kami hari-hari ini, untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus sejak akhir, kegerakan dalam firman pengajaran benar, kegerakan dalam pembangunan tubuh-Mu Tuhan, untuk mencapai kesempurnaannya ya Tuhan. Sebab terus Engkau curahkan bagi kami kuasa Roh Kudus untuk semakin mengurapi, memenuhi, bahkan semakin melimpah atas hidup kami. Untuk kami terlibat hari-hari ini dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu Tuhan, kehidupan dipakai semua memancarkan sinar kemuliaan surga di tengah kegelapan yang semakin gelap di dunia tempat kami berdiam hari-hari ini ya Tuhan. Kami menjadi saksi, menjadi terang-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Inilah hidup kami semua. Haleluya. Curahkan Roh-Mu yang suci semakin melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Khususnya sepanjang malam ini Tuhan, dalam doa kami Tuhan, dari season 1, 2 hingga yang terakhir saat ini Tuhan. Haleluya. Percaya Roh Kudus semakin dicurahkan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam kelemahan daging kami. So kuasa-Mu sempurna dicurahkan Roh Kudus semakin melimpah. Tuhan curahkan bagi kami, mengurapi, menguasai kehidupan kami semua Tuhan. Mulai dari hamba-Mu Tuhan saat ini, khususnya dalam membaca, menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga Tuhan, sehingga firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami. Dan Tuhan menyucikan, mengubahkan, membarui, itu semakin layak di hadapan Tuhan. Urapi juga kami semua yang di sini yang mengikuti secara langsung, secara tunggal. Siap telinga yang sempat mendengar, urapilah Tuhan untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur. Setiap firman bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Maka kami persembahkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan firman Roh Kudus yang percaya adalah dua tangan Tuhan yang terulur bagi kami Tuhan, untuk menolong, memulihkan, mengangkat
siap terpurukkan. Kemerosotan dialami hari-hari ini memberi dan sejahtera, beri jalan keluar, beri kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami sampai satu waktu kemustahilan tertinggi. Untuk kami bisa menjadi sama sempurna Tuhan, menjadi mempelai wanitamu yang diangkat di awan-awan permain dalam kebahagiaan kemuliaan bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Namun kami tahu juga iblis juga semakin keras menggagalkan rencanamu dalam hidup kami, menggoda, merintangi kami saat kami membaca, mendengar firman, saat kami menyembah Engkau Tuhan lewat roh jatuh, disuruh ngantuk, rasa hati main-main. Kami semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus kuasai kami semua Tuhan, cengkram kami dengan kuat kuasa roh yang suci untuk bisa meredam Tuhan, mengalahkan daging dengan segala kelemahannya Tuhan. Sungguh-sungguh kami merasakan kuasa-Mu yang sempurna. Tuhan katakan melawat setiap kehidupan kami, menaikkan kuasa mujizat di tengah-tengah kehidupan kami semua Tuhan. Mohon sekali kemurahan-Mu, belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, dikasih Tuhan, balik kita saat ini pada sesi yang terakhir, kita datang sujud di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman, dan kita akan menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab. Kita tekuni dalam setiap ibadah doa pagi dari kitab Kejadian hingga kita berada pada perjanjian baru dan berada pada Injil yang kedua, itulah Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-13. Kita lanjutkan pagi ini pembacaan dalam Injil Markus pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayat 37. Saya akan bacakan. Saya harap saudara menyimak dengan baik. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua orang. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.
Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui pada masa itu. Berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan jadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya, puji Tuhan. Ada 5 perikop ya pembacaan kita pagi ini. Angka 5 itu angka kemurahan. Ya, 5 luka Yesus. Ya, khususnya kepada bangsa kafir, luka yang kelima. Itu untuk kita bangsa kafir, ya, yang telah memanggil kita, memilih kita dari batu, ya, kesudahkan dari batu menjadi anak Abraham, itu karena korban Kristus. Dari bangsa kafir diangkat menjadi anak Abraham, masuk di dalam panggilan, bahkan dipilih oleh Tuhan, termasuk dalam rencana Tuhan yang mulia, ya, sampai nanti menjadi, ya, mempelai Tuhan. Itu puncak rencana Tuhan dalam hidup kita, bangsa kafir, sampai kita bisa menjadi, ya, mempelai Tuhan yang sempurna, bait Allah yang sempurna, tubuh Kristus yang sempurna. Haleluya. Nah, sebabnya biar kita perhatikan kemurahan Tuhan. Roma 11 ayat 22, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Nah, ya, jadi kalau tidak memperhatikan kemurahan Tuhan, ya, berarti akan jatuh pada kekerasan Tuhan, hukuman yang akan menimpa. Ya, sebab sudah begitu besar kemurahannya bagi kita bangsa kafir. Kalau kita tidak hargai, wah, betapa murkanya Tuhan atas hidup kita. Ya, sudah diberikan kemurahan, sudah diangkat, tapi tidak dihargai. Nah, itu ya akan menerima kekerasan, hukuman daripada Tuhan. Nah, sebabnya perhatikan kemurahan Tuhan. Ya, nah, bagaimana prakteknya memperhatikan kemurahan Tuhan?
Ya, mulai dari di sini kita membaca ayat 1 sampai ayat 2 ini. Ya, memperhatikan kemurahan Tuhan. Ya, itu ya berarti ya berada di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, jangan malah ya keluar, bahkan runtuh. Di sini kita membaca ya bait Allah akan diruntuhkan. Nah, ya, jangan malah ya berada di luar bait Tuhan, ya berada di dalam ya keruntuhan. Ya, haleluya. Pembangunan ya tubuh Babel. Jadi kalau bait Allah tidak terbangun, berarti bait yang lain itu bait Babel. Ya, rumah setan atau sarang penyamun, ya antikris. Nah, ini kita perhatikan. Jadi untuk menghargai kemurahan Tuhan, kita ada dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, ada dalam ya pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Nah, ya untuk bisa ya berada dalam pembangunan tubuh Kristus, maka ya syaratnya adalah Yesus harus ada di situ. Nah, ini kita perhatikan. Jadi untuk kita berada dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, ya syaratnya Yesus harus ada di sana. Pengajaran yang benar harus ada di situ. Yesus sama dengan pengajaran yang benar. Jadi kita perhatikan. Perhatikan ayat 1. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, kemudian Tuhan katakan, kau lihat gedung yang hebat itu, semua akan diruntuhkan. Jadi ketika Yesus keluar dari bait Allah, runtuh, hancur. Ya, jadi hati-hati. Tanpa Yesus, tanpa pengajaran yang benar, ya kita tidak akan bisa berada dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, rencana Tuhan hancur, batal dalam hidup kita, berarti kita beralih pada rencana siapa? Ya, rencana setan. Ya, season 1, season 2 kita sudah dengarkan. Kalau tidak berada di rencana Tuhan, berarti di rencananya setan. Ya, makanya Yesus harus ada di bait Allah. Yesus harus ada dalam hidup kita. Bait Allah itulah kehidupan kita, tubuh kita, yang adalah baitnya Tuhan, tempat Tuhan berdiam. Nah, Yesus harus ada, jangan sampai keluar dari hidup kita, dari tubuh kita, dari bait Tuhan. Sebab kalau Yesus keluar, runtuh bait Allah. Ya, berarti rumah setan yang terbangun, rencana setan yang akan ya menjadi ya bagian dalam hidup kita, yang akan terlaksana, terwujud dalam hidup kita. Makanya Yesus harus tetap dalam bait Allah. Yesus harus tetap dalam hidup kita. Itu artinya kita harus tetap pegang teguh firman pengajaran yang benar. Jadi berada dalam pembangunan tubuh Kristus, syaratnya Yesus harus ada di situ, pengajaran harus ada di situ, kita harus pegang. Yesus harus kita pegang, jangan sampai keluar ya dari hidup kita. Ya, harus tetap ada dalam hidup kita, jangan sampai dia keluar. So kalau dia keluar, berarti bait Allah akan hancur. Rencana Tuhan gagal, batal dalam hidup kita, berarti ya masuk dalam rencananya setan. Nah, ini kita perhatikan. Jadi ya menghargai kemurahan Tuhan berarti kita tetap dalam pembangunan tubuh Kristus, tetap mempertahankan firman pengajaran yang benar. Puji Tuhan. Ya sekalipun, nah ya di ayat selanjutnya ayat 3 sampai ayat 13 kita membaca ya ada penderitaan. Mulai dari permulaan penderitaan yang semakin bertambah sampai puncaknya nanti penderitaan, ya, dan ya akan memuncak di ayat 14 sampai ayatnya yang ke-23 saat antikris berkuasa di dunia ini. Nah sekarang kita berada di perah aniaya antikris. Sebelum antikris datang berkuasa atas dunia, kita sudah merasakan penderitaan demi penderitaan, kesukaran, kesulitan hidup di dunia ini. Ya, masalah, pergumulan, pencobaan, tantangan, kemustahilan. Nah ini yang ya dihadapi oleh gereja Tuhan. Ya, di sini kita membaca pada ayat yang ke-13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Menghadapi kebencian, tantangan ya dalam pelayanan pengetahuan Yesus dalam mempertahankan pengajaran ini. Ya dibenci, ya haleluya. Tetapi perhatikan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan
selamat. Nah, ya, jadi ini yang kita harus perjuangkan. Ya. Sudah pegang pengajarannya, menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan kemustahilan. Semoga tetap bertahan, pegangan tetap erat, bahkan semakin erat. Ya, jangan sampai awal-awal, wah ini pengajaran, luar biasa pengajaran. Tapi sering bilang waktu ada masalah, pergumulan, ada tantangan yang mulai goyang, mulai bimbang. Ini baik. Mulai kena ajaran palsu di sini, hati-hati. Banyak mesias palsu, banyak ajaran palsu. Penyesatan di mana-mana. Ini kalau kita hubungkan dengan Injil Matius pasal 24, ada 4 kali penyesatan misalnya disebutkan. Sama dengan di ayat yang kita baca sini, penyesatan di mana? Sampai di ayatnya yang ke-22, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Orang pilihan siapa orang pilihannya? Orang yang sudah ada dalam pengajaran, itu orang pilihan. Panggilan itu dalam penginjilan, pilihan itu pengajaran. Orang yang sudah masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, tadinya sudah pegang pengajaran yang benar, tapi itu sering dalam waktu ada pergumulan, penderitaan, ada masalah, ada tantangan yang pegangannya mulai goyang, sampai jatuh, bintang jatuh, sepertiga bintang jatuh ke bumi. Itulah orang pilihan yang tersesat, orang pilihan yang gugur, karena tidak kuat menghadapi masalah, tidak kuat menghadapi pencobaan, tidak kuat menghadapi tantangan, kemustahilan. Dia lepaskan pegangan pada pengajaran. Apa ini pengajarannya? Aduh, terlalu berat, terlalu keras, dan lain-lain. Sudahlah, ikut saja. Oh, yang sana bagus, yang sana pasti ada. Lepas pengajaran, sehingga menuju ajaran palsu, menuju Babel. Ajaran palsu memuncak kepada Babel, penyembahan antikris. Nah, ini kita waspada. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita teguh, semakin teguh berpegang pada pengajaran, sekalipun banyak masalah, banyak pergumulan, banyak angin-angin pengajaran palsu menerpa. Bahkan kemustahilan, dosa yang semakin memuncak. Tetap pegang teguh pengajaran, bertahan. Setiap orang, tetapi orang yang bertahan sampai itu sudah akan selamat. Semoga kita orang yang bertahan itu sudah. Semoga kita terus bertahan. Bertahan dalam penyucian. Kita berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Sebabnya di ayat selanjutnya, pembacaan kita ayat 24 sampai ayat 32. Melembur. Belajarlah. Tarilah pelajaran dari pohon arah. Apabila rantingnya mulai melembut, maka musim panas, musim berbuah sudah dekat. Jadi selanjutnya kehidupan yang berpegang teguh pada pengajaran yang benar dihadapkan tadi dengan penderitaan, pergumulan, tantangan, kemustahilan. Sikap kita selanjutnya adalah melembut, semakin melembut. Orang yang semakin kuat pegangan pada pengajaran itu orang yang semakin lembut hatinya. Tapi kalau hatinya kadang berubah-ubah, itulah pegangan yang kadang kuat, kadang. Coba kalau pegangan itu tadi kuat, kemudian loyo lagi, kuat lagi, loyo, akhirnya lepas. Orang seperti pasti akan lepas, pasti akan melepaskan pegangan pada pengajaran. Nah, seharusnya kita semakin kuat menghadapi apapun tantangan tadi, pergumulan, semakin kuat pegang pengajaran lewat apa? Melembut. Melembutkan hati. Semakin lemah lembut. Semakin keras firman, semakin bersyukur. Semakin ditegur, berterima kasih. Justru ditegur, terima kasih. Sebagai sadar, so, teguran itu bukan untuk mempermalukan dia. Teguran bukan untuk menghancurkan
tapi teguran untuk itu kembali kepada Tuhan, teguran untuk kita, ya, haleluya, kembali sungguh-sungguh, ya, semakin sungguh-sungguh, semakin mantap pegangan pada pengajaran, ya, haleluya, sehingga pasti akan apa? Berbuah. Orang yang melembut pasti berbuah. Ya, buah itu apa? Ya, menyenangkan Tuhan. Kalau ada buah, ya senang. Ya, kita yang tanam sesuatu, ya, kalau sudah berbuah pasti senang, pasti senang. Ya, kalau sudah berbuah, baik. Ya, kalau sudah ada buah pasti kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, selanjutnya tinggal terakhir yang ke-33 ayat 33 sampai 30, tinggal kita jaga buah itu. Berjaga-jagalah. Jangan buah yang sudah ada gugur. Wah, kan sia-sia. Belum sempat dinikmati sudah gugur, kan sia-sia. Ayo jaga buah itu. Ya, buah yang kita sudah hasilkan hari-hari ini, buah yang sudah banyak, buah yang tetap ini jaga sampai dia jadi buah yang manis dan dinikmati oleh Tuhan. Sampai Tuhan bisa, ya, menikmatinya, wah, dan dia disenangkan. Kita bisa menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, sehingga sebaliknya juga di dalam Lukas pasal 12, mari kita baca ini sebelum kita datang, ya, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-37. Ya, kita berjaga-jaga tadi di pembacaan kita tadi. Tuhan, ya, haleluya, bisa datang di saat yang kita tidak duga. Apakah itu menjelang malam, apakah tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta, ya, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, saat yang tidak terduga itu bisa terjadi. Disebabnya yuk berjaga-jaga, berjaga-jaga dan berdoalah. Tuhan katakan supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, supaya kamu menang, bertahan sampai pada garis akhir, sampai saat Tuhan datang kembali. Lukas 12 ayat 37, berbahagialah, oh haleluya, perhatikan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia Tuhan ini, ya Tuhan ini, ya Tuhan sendiri, ya dia Tuhan akan mengikat pinggangnya, mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan melayani mereka. Ya, ini kalau kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, ya, dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, menghargai kemurahan Tuhan, berada dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, pegang teguh pengajaran benar sekalipun banyak, ya, haleluya, penderitaan, tantangan yang kita hadapi, ya, bahkan kemustahilan yang dihadapi, ya, tetap pegang teguh pengajaran. Semakin melembut, semakin hari semakin melembut, ya, haleluya, semakin disucikan. Semakin lembut, ya, berarti semakin disucikan. Ada buah yang dipersembahkan. Ya, kemudian terakhir berjaga-jaga supaya buah itu jangan gugur. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga dalam doa penyembah. Orang yang suci, lembut hatinya akan melihat Tuhan, akan menyembah Tuhan, menjadi kehidupan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dia akan berjaga-jaga dalam doa penyembah. Terus berdoa, menaikkan doa pagi, siang, malam, berseru kepada Tuhan. Ya, satu waktu di saat yang tepat, saat Tuhan datang, ya, baik lewat, ya, sebelum kedatangannya, ya, peristiwa besar, ya, kedatangan di awan-awan, kita sudah mulai merasakan Tuhan menghampiri hidup kita. Tuhan datang itu apa? Memberi damai sejahtera. Tuhan datang itu apa? Memberi pertolongan, ya, menyatakan kuasa mujizat itu. Kedatangan Tuhan. Ya, untuk sini katakan berikat pinggang, dia berikat pinggang dan melayani kita. Ya, haleluya. Jadi itu kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, pasti kita akan merasakan Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan menyertai, Tuhan, ya, bekerja mendatangkan kebaikan. Berikat pinggang berarti merapikan. Orang pakai ikat pinggang supaya rapi. Ya, berarti Tuhan sedang, ya, bekerja. Tuhan sedang merapikan hidupmu. Yang tidak baik semakin baik, yang baik semakin baik, semakin indah, ya, sampai nanti, ya, dibawa ke awan-awan. Itu saat Tuhan datang kembali, kita merasakan kebahagiaan, oh, yang tidak terkira, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata.
Semoga mulai hari-hari ini kita merasa, mulai malam ini, saat ini dan seterusnya, kebahagiaan surga kita alami. Berbahagialah hamba-hamba yang berjaga-jaga. Berbahagialah hamba-hamba yang berjaga-jaga, berdoa, bahagia. Rasakan kebahagiaan surga. Dan rasakan Tuhan mengikat pinggangnya, merapikan hidup kita. Bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Kita rasakan. Ya, secara pribadi, kita rasakan dalam nikah kita, pekerjaan, studi, masa depan, pelayanan kita. Dan kita rasakan sungguh-sungguh Tuhan merapikan. Ya, Tuhan bekerja, meratakan yang baik. Tuhan memperindah, menyatakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Oh, haleluya, sampai nanti bawa kita di awan-awan, ya, untuk bertemu dengan Dia dalam kemuliaan, untuk selamanya bahagia bersama Tuhan. Ya, kita juga, ya, berikat pinggang, ya, hari-hari, ya, kehidupan yang dirapikan hidupnya oleh Tuhan. Berarti hidupnya indah. Seperti apa? Seperti pelangi. Dan kalau ada pelangi, apa yang terjadi? Semua mata akan melihat ke situ. Kalau kita jadi pelangi, ya, mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan, di mana Tuhan bekerja atas itu, menyertai hidup kita, ya, dengan langkah-langkah mujizat kemenangan bersama Tuhan. Kita dipakai Tuhan, maka mata akan tertuju ke sana. Artinya kita bawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Di mana ada pelangi di situ, ya, di situ akan ada, ya, orang yang akan memandang, melihat dan datang. Ya, tadi pujian kita tadi, ya, bawa jiwa kepada Tuhan. Ya, biar negeri ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Mulai dari daerah kita, desa Tofi yang Tambu, penuh kemuliaan Tuhan. Ya, di Palu penuh kemuliaan Tuhan. Ya, seluruh negeri Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Itu tugas kita. Ya, melaksanakan amanat agung dari Tuhan. Itu bawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Ya, supaya mari biar sungguh-sungguh berada dalam pelayanan pembangunan, itu bagus, pegang teguh. Jangan biarkan Yesus keluar, pegang teguh pengajaran. Ya, sebab Yesus keluar berarti hancur hidupmu. Ya, engkau lepaskan pengajaran, hancur hidupmu. Ya, perhatikan. Ya, kalau kita biarkan Yesus keluar, pegangan kita lepaskan, hancur, hancur, hidup hancur. Ya, tidak akan indah sama sekali, malah hanya buruk, hancur sampai binasa. Ayo pegang teguh, semakin pegang, apapun yang terjadi, masalah datang, pergumulan, pencobaan, tantangan, pegang teguh pengajaran. Lembutkan hati, semakin lembut semakin disucikan. Ya, berjaga-jaga, pertahankan buah ini. Sebab tiap orang yang sudah melembut itu sudah berbuah. Melembut sudah buah, banyak sudah buah. Jaga, jangan sampai gugur. Sampai Tuhan nikmati, sampai kita menyenangkan hati Tuhan. Dan sebaliknya, Tuhan akan datang, berikat pinggang, menyenangkan kita juga, merapikan hidup kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Semakin hari semakin baik, semakin indah. Kita dipakai Tuhan seperti pelangi, bawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Sampai nanti, ya, oh haleluya, mencapai tubuh Kristus yang sempurna, mencari mempelai Tuhan untuk diangkat di awal-awal, bahagia bersama Tuhan selama-lamanya. Semoga kita mengerti, ya, kita sungguh-sungguh berjaga-jaga, berdoa di hari-hari yang terakhir ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian yang berkata, sungguh tidak lama lagi Tuhan datanglah. Haleluya. D. Kata
berdoa dan jaga lagi, sungguh tidak lama, sungguh tidak lama, Tuhan Yesus yang kita berdoa dan Tuhan juga akan mengikat pinggangnya untuk menyenangkan hidupnya, merapikan hidupnya. Dia turut bekerja mendatangkan semua yang baik yang kita, sambil mempermuliakan kita kekal selalu. Oh haleluya, mari sungguh-sungguh berjaga-jaga berdoa. Haleluya, berseru. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 Yesus, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
berseru, hanya berserah hanya berharap kepadamu Tuhan. Selalu percaya, semakin percaya kepadamu Tuhan. Ku percayakan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Itu saya juga hanya terbuka tak tersembunyi kuasa tak tersembunyi itu kami juga. Haleluya. Haleluya. Tangannya terbuka, sudah banyak orang yang mengalami pertolongan Tuhan, mengalami hidupnya, dirapikan Tuhan hidupnya diberikan. Ya kita juga, saya juga, kita juga, kita semua juga boleh mengalami hal itu. Tangan Tuhan masih terbuka menanti siapa yang mau datang kepada yang sungguh-sungguh berjaga-jaga dalam pelayanan khotbah untuk Kristus, bertahan dalam penyucian, menghadapi banyak penderitaan, mulai bagi tangannya terbuka, bagi tangannya terbuka, diulurkan bagi kita semua, menanti kehidupan yang mau berpegang teguh pada kita, mempercaya, berseru kepada, hanya berharap, berjaga-jaga berdoa. Lagi, mari kita makin berhis. Setelah sungguh-sungguh hari-hari dalam pelayanan pembangunan tubuh semua berjaga-jaga berdoa. Mari kita ulurkan tangan kita pada Tuhan.
kami memegang kami. Menolong kami juga. Seperti yang lain Tuhan sudah tolong kami juga Tuhan. Kami juga tolong. Engkau rapikan juga kami semua Tuhan. Engkau mengangkat kami semua Tuhan. Engkau mempermuliakan kehidupan kami bersama dengan Engkau di bumi ini Tuhan, sampai nanti di awan-awan Engkau. Kebahagiaan itu selamanya bersama Engkau. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Allah yang setia Tuhan. Allah yang maha baik, maha adil Tuhan, atas hidup kami semua Tuhan. Kalau yang lain telah mengalami kebaikan Tuhan, yang lain telah mengalami pertolongan Tuhan, kami percaya kami juga Tuhan. Hamba-Mu bersama umat-Mu juga boleh merasakan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan Tuhan Engkau bekerja Tuhan, mendatangkan hal yang baik semua dalam hidup kami, yang tidak baik dari hidup kami. Oh, banyak kemustahilan yang dihadapi hari ini. Haleluya. Pergumulan-pergumulan, berat-berat, pencobaan, kemustahilan dihadapi baik secara pribadi, dalam nikah, pekerjaan, studi masa depan kami. Semakin berpegang pada firman-Mu, percaya Tuhan, dan berseru berharap pada-Mu. Bagi siapa yang berseru kepada-Mu Tuhan, kalau yang lain sudah ditolong, biar kami juga, umat-Mu juga ditolong oleh Tuhan. Apapun yang masalah mereka hadapi, pertolongan Tuhan sungguh-sungguh nyata dialami oleh umat-Mu. Pertolongan yang tepat waktu, semuanya indah pada waktunya. Ada sesuatu yang indah Tuhan sedang persiapkan dalam pribadi kami, dalam nikah kami Tuhan, dalam pekerjaan masa depan kami semua Tuhan. Sesuatu yang indah Tuhan nyatakan ya Tuhan. Kami terus serahkan dalam tangan-Mu segala perkara kami dalam tangan, khususnya pelayanan kami di sini, pelayan di Palu Tuhan, terus serahkan dalam tangan. Sungguh sangat mustahil dihadapi hari-hari. Sarana fasilitas yang dibutuhkan dalam pelayanan di sini, membangun rumah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, kasihani pekerjaan-Mu, rumah-Mu yang dibangun, kasihani. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, kuasa mujizat-Mu, memerintahkan berkat-Mu yang limpah digunakan dalam pelayanan pembangunan Tuhan. Juga pelayan di Palu, menjaga tempat beribadah melayani Engkau. Kasihani pekerjaan di sana, kasihani jiwa-jiwa di sana Tuhan, kasihani. Haleluya Tuhan. Saya percaya banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan firman pengajaran dari hari ini. Kami membutuhkan tempat baik di sini Tuhan. Kami membutuhkan tempat lebih luas lagi untuk menampung jiwa-jiwa di dalam pengajaran. Juga di Palu, tempat beribadah menampung jiwa-jiwa. Di kepala kalau firman pengajaran yang benar Tuhan. Percaya Tuhan. Haleluya Tuhan menyatakan rencana ini. Jadi kalau yang lain juga ditolong, pelayan yang lain juga telah ditolong, diberkati Tuhan. Kami percaya pelayan di sini di Palu juga diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Tuhan nyatakan sesuatu yang indah dalam pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua pelayanan di tempat yang lain juga Tuhan, yang mengalami pergumulan seperti kami di sini Tuhan, banyak kemudian dihadapi Tuhan. Semua pelayanan di tempat yang lain, di kota, di desa, di pelosok, dimanapun para hamba-Mu dalam pelayanan Tuhan, tolong. Haleluya, kuatkan semua hamba-Mu dalam pelayanan, pakai semua Tuhan, berkati semua dalam pelayanan, pakai semua Tuhan untuk menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna ya Tuhan. Haleluya. Juga ibadah-ibadah fellowship dikadakan hari-hari ini, haleluya, persekutuan tubuh Kristus kabar mempelai yang diadakan di Medan, juga di Malaysia. Tuhan tolong kami membangun Pendeta Wijaya Hendra dengan hikmat, bukan dasar hikmat Tuhan. Semua kami para hamba-Mu dipakai memenangkan sebagai banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Sinode GPT juga Tuhan pakai untuk kemudian bagi nama Tuhan. Masalah yang terjadi Tuhan selesaikan, campur tangan semua jadi baik. Semua itu kemudian bagi nama-Mu, seluruh AB di dalamnya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan berkati. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Haleluya. Berkatilah semua pemimpin-pemimpin di bangsa ini, dari pemerintahan pusat,
Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, sampai pemerintah desa-desa kami, Tofia Tambu berkati. Haleluya, Kecamatan Palesang ini, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Tuhan, Engkau berkati pemimpin di bangsa ini. Beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan pemerintah, beri semua kesejahteraan. Bangsa Indonesia diberkati, bangsa Indonesia dipulihkan, sampai Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami dipakai, gerejamu dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bawa jiwa-jiwa datang kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Kami siap menyambut kedatangan di awan-awan yang kapanpun terjadi. Tuhan, Kau datang, kami siap. Tuhan, menjelang malam Tuhan, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta, dimanapun, kapanpun saatnya itu terjadi, kami berjaga-jaga dan berdoa. Kami siap menyambut kedatangan dari Tuhan dan akan masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Engkau. Haleluya. Masuk di pesta nikah dan domba kerajaan 1000 tahun sampai Yerusalem bahagia untuk selamat bersama Tuhan. Terima kasih, kami percaya semua perkara kami serahkan dalam tangan-Mu. Dari season 1 sampai terakhir, Engkau memperhatikan, Engkau pedulikan. Haleluya. Engkau mengerti dan Engkau akan menolong kami tepat waktu, Tuhan. Haleluya. Menyatakan, oh haleluya, satu yang indah. Engkau merapikan, Engkau bekerja dengan semua yang baik. Semua semakin indah, Tuhan. Bersama Engkau, Tuhan, semua dipakai, Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sampai dipermuliakan bersama Engkau untuk selamanya. Sepanjang hari ini aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan yang menyertai, melindungi, membela semua. Kembalikan kekuatan kesehatan sepanjang malam ini, Tuhan. Kesehatan kami, tentunya kekuatan kami terkuras. Namun percaya Tuhan mengembalikan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Kami pakai dalam pelayanan pembangunan tubuh. Jauhkan semua yang sakit, Tuhan. Jamah pulihkan semua. Tapi kelemahan tubuh, Tuhan, siapapun umat-Mu yang saat ini, tapi kelemahan tubuh yang sakit, Tuhan, jamah pulihkan semua dalam nama Yesus. Tuhan, haleluya. Beri tubuh yang sehat, kuat bagi kami semua untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, semakin berkobar-kobar dalam pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Untuk kedua kalinya, Tuhan. Kembalikan jam ibadah juga sore hari, ibadah doa penyembahan besok dan seterusnya. Semakin sungguh-sungguh memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dan segala perkara yang ada di dunia ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwasanya itu selamanya kasih setiamu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi, menyertai setiap langkah-langkah mujizat, kemenangan bersama Tuhan. Hidup sekarang telah dilindungi, hidup masa depan berhasil indah, dipakai Tuhan sampai berhasil jadi mempelai Tuhan. Oh, bahagia selamanya bersama Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja, mempelai pria surga, imam besar kami yang sudah melawat kami, nyatakan kuasa mujizat-Mu di tengah-tengah kami semua, baik yang di sini, yang di Palu, dimanapun semua mendapatkan lawatan dari Tuhan, mujizat kuasa Tuhan nyata, rencana Tuhan yang indah. Tuhan nyatakan setiap kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari baru ini, kami melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.